Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Tugas Enteng. Kali ini dengan aplikasi pengumuman kelulusan dengan Google Apps Script ya, dan Spreadsheet. Ini versi 1.3. Ini sudah ada perubahan ya dari yang sebelumnya. Baik, di versi ini perubahannya adalah tentang login. Nah, tentang login, bahwa kemarin itu ada yang tanya di kolom komentar, kalau loginnya bareng-bareng itu kalau menggunakan sheet setting bisa masuknya ke akun yang berbeda. Nah, ini coba kita di file ini ya perubahannya. Di data kelulusan kita tidak pakai sheet setting, ini sudah saya hapus, jadi kita murni pakai data. Nah, kemarin tujuannya pakai sheet setting itu untuk mempermudah daripada ribet ngoding, masukkan logikanya itu di setting aja gitu. Kalau kemarin, kalau sekarang murni loginnya pakai kode GS ya, kode Google Script murni. Ini sudah saya hapus ya untuk settingnya, jadi kita pakai data masih utuh kayak kemarin, formatnya NIS, nama kelas dan seterusnya masih utuh. Bagi yang bingung masukkan foto siswa, surat keterangan, sudah ada videonya ya kemarin, silakan bisa dicari. Ini perubahan di data kelulusan, cuma menghilangkan sheet setting. Kemudian di kode ya, sekarang dari kode GS. Nah, perubahannya kalau awal itu kita login pakai ini, tulis NIS sama password. Ini akan menulis NIS dan passwordnya di setting ya, di setting. Ini sebenarnya nggak kepake ini ya, di delete juga nggak masalah, tapi ya biar ada yang nggak masalah juga. Ini nggak kepake kode tulis ini karena kita pakai yang versi kemarin. Kemudian yang berubah adalah sekarang kita loginnya pakai ini, script login. Nah, script login ini logikanya ya, kita jelasin logika. Nah, script login ini akan membuka spreadsheet dengan ID kita ya. Nanti ini juga diganti ya, dengan sheet name-nya data ya, sesuai di sini ya, data. Kemudian mencari user dan password yang dimasukkan di dalam ini input user NIS sama password ini dimasukkan, klik login, lalu akan mengarah ke sini. User dan password akan mengarah ke sini. Kemudian akan dicari di dalam sheet data ini, dicari di kolom C. Kolom dari awal sampai akhir. Nah, kalau sudah ketemu, dia akan tampil baris keberapa data itu berada. Kalau ternyata nggak ditemukan, akan row-nya itu akan terjadi nol ya. Nol itu berarti nggak ketemu, berarti kita nggak punya user dengan nama itu. Kemudian akan return statusnya yang akan terkirim ke halaman index.html adalah no user. Sedangkan kalau ketemu di baris berapa, itu nanti kita akan cocokkan PW itu password. Jadi password 1 yang dimasukkan oleh user dan password 0 itu yang ada di dalam sheet data itu akan dicocokkan. Dia kalau cocok berarti sukses. Nah, sukses itu nanti statusnya sukses, tanda pagar row itu baris, karena kita butuh dia ada di baris berapa. Kemudian kalau ternyata nggak cocok, itu failed statusnya. Nah, misalnya kalau passwordnya cocok nih, sukses garis pagar ya, sukses pagar baris keberapa angka ya. Nah, itu ya, ini di index.html ya. Ini banyak yang tanya, kok terjadi error nggak muncul. Ini yang diedit bagian ini aja ya, nama sekolah, judul, ini bisa diedit ya. Formatnya ya jangan dirubah, seperti ini diedit silakan. Kemudian kalau yang nggak mau ada surat keterangan, tinggal
sininya aja, ini H3 ini bisa diberi CSS tampilan untuk height ya, display height ya, bagi yang nggak mau. Bagi yang mau ya berarti ini sudah tampil. Nah itu ke bawah ini nggak usah diedit lagi ya, karena kalau diedit bisa error ya, nanti malah pada nanya malah bingung ya, karena sudah diedit bawahnya. Ini saran saya jangan diedit ya, mulai baris ini itu ke bawah jangan diedit, karena ini isinya fungsi ya kan, ini fungsi untuk mengisi dari elemen-elemen yang ada tampilannya itu ya, dari judul dan seterusnya, ini jangan diedit. Fungsi hitung mundur juga di sini jangan diedit, ini untuk fungsi jam ya, menuju waktu, itu jangan diedit. Kemudian nah di sini ya, di sini ada function login. Nah function login ini kalau misalnya kita ngisi NIS sama password ini diklik, itu yang akan tereksekusi login. Nah function login ini akan mendeteksi NIS sama passwordnya itu berisi atau enggak. Kalau berisi, itu nanti akan menjalankan perintah kode GS melalui Google Script Run di sini. Kalau dia ada salah satu yang enggak terisi, akan muncul tidak boleh kosong peringatan. Nah nanti akan masuk di login. Login itu tadi akan memanggil si kode GS yang ini ya, login ini. Nah ini function login. Jadi function login dua-dua namanya sama, ini function login itu, function login kode GS itu nggak bisa dijalankan kalau kita nggak panggil. Lah cara panggilnya adalah pakai Google Script Run with Success Handler di sini. Kok pakai with Success Handler? Kalau ini login, kita ngirim NIS sama password yang diinput oleh user itu masuk ke sini dan berhasil masuk ke memanggil ini, maka langkah selanjutnya adalah panggil fungsi hasil login. Nah hasil login yang mana? Yang bawah sini. Jadi kalau ini berhasil memasukkan NIS dan password ke dalam kode GS, ke dalam kode servernya, kemudian akan terpanggil hasil login untuk membaca status. Status yang dibaca adalah yang ini, no user, success, pager, atau failed. Nah di sini misalnya statusnya ketika dibaca hasil login no user, maka nanti akan muncul user tidak ditemukan. Kalau failed berarti nggak cocok antara user dan password, juga akan muncul peringatan. Lah kalau cocok berarti, kalau sukses ini akan membaca data yang dibaca adalah ya, data yang dibaca adalah yang ini fungsi data baca BRS. Nah karena di sini ada panggilan untuk baca BRS ini, baca baris ya. Baris apa? Baris ketika kita dapatkan barisnya di sini. Jadi ketemu baris berapa, row ini akan dikirim ke sini, data 1 ini. Nah data 1 baris ya akan dikirim ke baca, jadi tidak akan tersasar ke user yang lain ya. Jadi ketika sudah membaca baris ya, akan terbaca di sini NIS, nama, kelas, status, link foto, link SKL, akan disatukan ya dalam variabel status, dipisahkan dengan tanda pager. Nah tanda pager ini nanti berarti akan dibaca lagi oleh tampil hasil ya. Nah tampil hasil nanti terbaca di sini status, akan dipisahkan tanda pagernya. Berarti nanti muncul itu kayak kalau kemarin di sheet setting itu ada pager-pager banyak, itulah kayak gitu. Nanti dibaca oleh ini, dipisahkan, nanti akan hasil pisahannya itu akan dimasukkan ke dalam tampilan. Nah ya, kemudian loadingnya akan hilang. Jadi sementara dia nunggu tampilannya masuk, datanya masuk, loadingnya akan hilang. Nah gitu, ini logika loginnya seperti itu. Jadi kita tidak pakai sheet setting lagi, kita pakai murni kode ini. Nah kita simulasi ya sekarang. Di sini
kita punya ada NIS 1 sampai NIS 1009, passwordnya P1 sampai P1009. Misalnya kita akan masukkan, ini saya pakai dev ya, pakai deployment uji ya. Jadi kalau kita ngedit, kita deployment uji biar nanti hasil editannya langsung bisa kelihatan. Kalau deployment 1 dan seterusnya itu nanti kalau editannya sudah oke. Nah, kita masukin di sini. Misalnya saya mau cari yang nggak ada usernya di sana ya, NIS 2000. Apakah dia ketemu, bisa login? User tidak ditemukan karena kita nggak punya NIS 2000 ya. NIS 1010 kita cari. Nah, kita nggak nemu. Coba kalau NIS 1009. Maaf. Kita login. Nah, ini nunggu loading data. Nah, ini masuk ya, 1009 ini masuk. Dia kenapa nggak punya foto ya, karena sini kosong ya. Kalau kita punya foto, kita logout ya, kayak misalnya NIS 9 ini akan tampil ya. Jadi kalau nggak punya foto, dia nggak akan tampil ya. Jadi pembacaan datanya ada di script GS ya, kita nggak pakai setting lagi. Misalnya kita punya NIS 1 ya, terus masukin passwordnya apa gitu, apakah bisa login? Oh, ternyata nggak bisa ya. Ya, jadi ini loginnya sudah bekerja dengan baik ya. Mungkin juga waktu eksekusinya juga ini apa, lebih singkat ya daripada dengan menggunakan setting kemarin. Di sini kita lihat, di sini ada fungsi login itu 1 detik ada ya, ini rata-rata ya 1 detik. Ini berarti ya bisa lebih cepat. Kalau pakai fungsi kemarin setting itu ya lebih lama ya sebenarnya, tapi lebih gampang dari kita ngodingnya ya. Ini ya untuk jawaban bagi yang punya siswa banyak, loginnya bersamaan pakai script ini. Tapi ini saya belum uji coba untuk user yang login waktu bersamaan, apakah dia nyasar ke user yang lain, data yang lain atau tidak. Coba ya, nanti bisa dicoba dulu. Kalau misalnya melakukan login di waktu bersamaan ternyata masuknya ke akun yang salah, ya bisa komentar, nanti kita benahi ya bareng-bareng versi 1.3. Oke, itu saja. Terima kasih. Tugas enteng.